Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini. Nah anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini ada di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya negeriku, dan pembelajaran 4 dan 5. Sudah sampai pelajaran 4 dan 5 nih anak-anak. Jadi ibu harap kalian tetap semangat ya untuk belajar, masih di awal ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa. Dan ibu juga akan ingatkan kalian bahwa kita masih ada di masa pandemi, jadi kita harus rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentunya jaga jarak ya, agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta konsep. 3. Menceritakan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat. 4. Mempraktekkan gerak dasar tari daerah. Nah, anak-anak, di buku kalian yang akan ibu bagikan, jadi bukunya memang agak beda dengan yang ibu share kemarin dengan buku yang akan kalian dapatkan di sekolah. Jadi, di video kali ini ibu sudah menggunakan buku yang akan kalian gunakan yang dari sekolah, ya. Kenapa beda? Karena kemarin itu ibu mendapatkan buku tersebut online, jadi ibu tidak mendapatkan buku yang sama persis dengan yang ada di sekolah. Jadi ibu tetap menggunakan, tetap ibu share ke kalian karena demi kelancarannya pembelajaran. Secara inti materi hampir sama, cuman ada beberapa poin yang dikeluarkan dari tematik, karena tematik itu di buku yang ibu share itu masih ada matematikanya, sedangkan yang kita akan gunakan sudah tidak ada matematikanya. Jadi matematika punya buku sendiri gitu ya. Nah, anak-anak, di pembelajaran 4 ini kita akan mulai dengan berdiskusi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini merupakan prinsip negara Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu walaupun terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman agar keutuhan bangsa dan negara dapat terjaga. Mengapa demikian? Diskusikan dengan tetanggamu atau enggak diskusikan kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu ya. Kenapa sih kita harus menjaga keutuhan bangsa ini? Jadi anak-anak, kita harus mempunyai semangat bahwa kita harus bersatu. Kalau kita suka membeda-bedakan teman, maka yang akan terjadi kita hanya memiliki musuh. Dan sama seperti bangsa kita, kalau rakyatnya pada bertengkar semua, tidak ada bersatu, maka negara ini akan hancur anak-anak. Nah, oleh sebab itu kita memiliki semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kaki burung Garuda yang dicengkram menjadi pita yang ada di cengkram oleh burung Garuda. Di sana tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan yang diambil dari buku Sota Soma yang diciptakan oleh Empu Tantular. Nah, anak-anak, hari ini yang kita belajar menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, sikap yang akan dikembangkan pada hari ini adalah peduli dan santun. Jadi kita harus peduli dan santun yang akan dimunculkan atau dikembangkan. Anak-anak, mari kita berdiskusi ya. Bagaimana menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi, kecintaan terhadap Indonesia menumbuhkan semangat untuk selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Sikap bersatu membuat bangsa Indonesia dapat terhindar dari perpecahan, sehingga terciptalah kesatuan bangsa yang utuh.
Persatuan dan kesatuan juga dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dan gotong royong. Nah, anak-anak, kalian bisa mengisi tabel diskusi yaitu yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini mungkin kalian kemarin sudah ada di video pertama ya tentang tematik. Di sana kalian juga sudah belajar untuk menentukan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan mana yang sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu akan kasih contoh di sini sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Kemudian sikap yang tidak mencerminkan persatuan ya membeda-bedakan teman terhadap suku budayanya saat bermain gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini kalian bisa tulis, tapi ini bukan tugas yang utama yang harus kalian kumpul ya. Tugas akan Ibu berikan di akhir dari video ini. Diskusikan juga hal-hal berikut yang bersama teman-temanmu, bacalah hasil diskusimu di depan kelas. Nah, mengapa kita perlu menjaga sikap persatuan dan keragaman dalam keberagaman? Apa manfaat sikap persatuan dan kesatuan atau dalam keberagaman? Apa sih manfaatnya? Jadi anak-anak, Ibu mungkin gak kasih jawaban terketik di situ, tapi Ibu akan kasih jawaban berupa suara. Mengapa sih kita harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan? Tadi Ibu sudah bilang di awal bahwa agar terciptanya keutuhan bangsa ini, anak-anak. Jadi agar terciptanya persatuan dan kesatuan, jadi hidup rukun dan damai. Jadi manfaatnya ya kita akan hidup saling berdampingan, yaitu rukun dan damai, saling mengasihi, saling berempati. Itu ya, jadi akan lebih enak gitu kita hidup bersama-sama tetangga, sama teman, tidak ada bertengkar. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar? Kita jelaskan menurut pendapatmu. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya kita harus punya rasa kepekaan terhadap teman-temannya. Ketika ada teman yang sakit maka kita harus tolong. Kemudian kalau ada teman yang suka membeda-bedakan kita harus nasihati. Jadi rasa peka ini dan peduli inilah yang perlu kita tumbuhkan agar terciptanya persatuan dan kesatuan anak-anak. Nah, ceritakan pengalamanmu dalam sikap menjaga persatuan dan kesatuan di kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu rasa kalian pasti punya cerita dalam hidup kalian tentang persatuan dan kesatuan. Umpamanya, kalian kan baru saja itu yang Muslim baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha ini identik dengan adanya hewan kurban ya anak-anak ya. Adanya hewan kurban. Nah, kemudian umpamanya kalian yang beragama Muslim membagikan atau makanan hasil dari daging kurban, mungkin rendang, gulai, sate gitu ya. Kalian bagikan ke teman kalian yang non muslim. Umpamanya ada teman kalian yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, kalian bagi sananya. Jadi saling berbagi inilah yang akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita memakan sesuatu bersamaan pasti sangat menyenangkan gitu ya anak-anak. Nah, setelah kita berdiskusi, marilah kita menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta konsep. Nah, kemarin Ibu ada menugaskan kalian untuk menentukan gagasan pokok dari 3 paragraf. Cuman dari Ibu evaluasi dari hasilnya masih banyak yang belum paham tentang gagasan pokok dan gagasan penjelasan ini anak-anak. Dalam satu teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu dicirikan dengan pada awal paragraf ada satu kalimat yang menjorok ke dalam cara penulisannya ya. Nah, itu berarti satu paragraf. Ketika nanti ada paragraf lain, maka dia harus juga awal paragraf juga kalimatnya harus menjorok
agak ke dalam ya. Nah, itu ciri-ciri dari paragraf. Jika dalam suatu teks itu terdapat 3 paragraf, berarti kalian juga harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya juga 3. Ya, masing-masing memiliki gagasan pokok, masing-masing memiliki gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok itu biasanya merupakan inti yang akan diceritakan di setiap paragraf anak-anak. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung pernyataan dari gagasan pokok gitu ya. Jadi Ibu harap kalian mengerti dan paham. Nah, karena Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas, walaupun tidak semua yang akan Ibu bacakan teksnya ini supaya kalian buat semua gagasan, tidak, cuma Ibu akan meminta satu paragraf saja. Apa sih gagasan pokok dan gagasan penjelasnya? Nah, anak-anak, mari kita baca cerita tentang sejarah batik di Indonesia. Batik termasuk salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kesenian batik adalah kesenian menggambar di atas kain dengan menggunakan tinta yang disebut dengan malam. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu ambo dan titik. Ambo berarti melukis. Ya. Jadi batik merupakan kegiatan melukis titik-titik di atas kain. Batik di Indonesia dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Dahulu batik hanya diperuntukkan bagi kalangan kerajaan. Batik kemudian dibawa keluar kerajaan oleh para pengikutnya sehingga dapat berkembang di seluruh kalangan masyarakat hingga saat ini. Paragraf kedua, pada awal perkembangannya corak batik hanya berupa motif tumbuhan dan hewan. Semakin lama, motif batik berkembang menjadi motif abstrak, relief, candi, atau wayang. Meskipun kata batik berasal dari bahasa Jawa, banyak daerah di Indonesia yang juga menghasilkan batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif dan ciri khusus tertentu. Nah, paragraf ketiga, batik pada awalnya, dibuat menggunakan canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk mengambil malam atau tinta. Batik yang dibuat dengan cara ini disebut juga batik tulis. Pembuatan batik dengan metode tersebut memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Sekitar tahun 1920-an dikenal pembuatan batik dengan metode cap. Dalam pembuatan batik dengan teknik cap digunakan stempel bermotif yang dicelupkan ke dalam larutan malam. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Jadi lebih praktis pakai menggunakan batik cap ya. Nah, anak-anak, susunlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf sejarah batik Indonesia pada peta pemikiran berikut. Silahkan salinlah di buku tugasmu dan hiaslah peta pikiran semenarik mungkin. Jelaskan peta pikiranmu di depan kelas. Jadi anak-anak, ini adalah peta pikiran. Yang bagian tengah, coba kalian baca, itu ada gagasan pokok paragraf 1. Kemudian sebelahnya ada gagasan pendukung. Sebelahnya lagi ada gagasan pendukung 2, berarti kalimat yang kedua. Gagasan pendukung kalimat ketiga. Ibu ingatkan kembali bahwa gagasan pokok bisa berada di awal kalimat, di tengah, ataupun di akhir. Ya, kalian harus tahu membaca apa sih inti dari bacaan tersebut. Contohnya di paragraf ketiga ini, Ibu akan mencontohkan gagasan pokok paragraf 3 ya. Yang pertama, batik pada awalnya dibuat menggunakan canting. Jadi, gagasan pokok bisa saja batik dibuat menggunakan canting.
Jadi awal pembuatan batik menggunakan canting. Itu gagasan pokoknya. Nah, kalimat yang canting adalah alat yang digunakan untuk mengambil malam itu termasuk gagasan pokok 1. Kemudian, batik yang dibuat dengan cara ini disebut dengan batik tulis, itu gagasan pokok 2. Kemudian gagasan pokok 3, pembuatan batik dengan metode tersebut memakan sekitar 2-3 bulan. Itu termasuk gagasan pokok 3. Nah, apabila di paragraf tersebut memiliki gagasan pokok lebih dari 3, maka kalian juga membuat kotaknya, kotak konsepnya juga lebih dari 3. Sama seperti yang di paragraf 3 ini. Dia memiliki lebih dari 3. Jadi kita lanjutkan yang gagasan pendukung 4. Sekitar tahun 1920-an dikenal pembuatan batik dengan metode cap. Nah, itu yang keempat ya, pendukung keempat. Kemudian yang kelima, dalam pembuatan batik dengan teknik cap digunakan stempel bermotif. Itu yang kelima. Keenam, dalam pembuatan batik dengan teknik cap digunakan stempel bermotif. Itu yang kelima tadi ya, yang dicelup oleh larutan malam. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Berarti di gagasan pokok paragraf 3 terdiri bisa 6-7 gagasan pendukung. Begitu ya? Ibu harap kalian paham. Nah, anak-anak, kalau kalian mau membuat ketiga paragraf tersebut, kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya, boleh, tetapi ibu tugaskan hanya satu saja paragraf pertama aja untuk membuat peta konsepnya ya, sebagai latihan. Oke. Nah, selanjutnya ayo merangkum apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Di pembelajaran 4 ini kita mempelajari tentang sikap-sikap contoh menjaga persatuan dan kesatuan dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pemikiran, gitu ya. Nanti kalian bisa tulis di sini. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 5. Jadi di sana perhatikan kalian peta Indonesia dan tarian tradisional. Jadi ada di Papua, ada di Kalimantan. Jenis tariannya berbeda-beda ya, karena kalian bisa melihat corak pakaiannya berbeda, kemudian cara menarikannya berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman dalam tarian. Nah, hari ini Nina dan teman-temannya menonton pertunjukan tari piring. Tari piring merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring dimainkan dengan iringan talempong dan saluang. Saluang itu suling ya. Setelah menonton pertunjukan tersebut, mereka merasa semakin bangga menjadi anak Indonesia. Nina bangga terhadap kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain tari piring, Indonesia juga memiliki tari pendet dan legong dari Bali. Meski kedua tarian tersebut berasal dari daerah yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Apa saja tari tradisional Indonesia yang kamu ketahui? Pernahkah kamu menonton pertunjukan tari tradisional? Banggakah kamu menjadi anak Indonesia? Jadi, pada gambar ini kalian bisa melihat ada tari pendek dari Bali dan tari legong dari Bali juga. Walaupun sama-sama dari Bali, kedua tari ini berbeda ya. Berbeda artinya, berbeda kostumnya, berbeda gerak tariannya. Nah, hari ini untuk di pembelajaran kelima, kita akan belajar menceritakan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat, kemudian mempraktekkan tari daerah. Nah, sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap santun dan peduli. Anak-anak, kita mulai ke bagian ayo bercerita. Menceritakan keberagaman sosial dan budaya provinsi setempat. Nina memiliki teman bernama Made. Made berasal dari Bali. Nama Made sangat unik dan memiliki arti yang baik. Tradisi pemberian nama merupakan salah satu budaya masyarakat Bali. Bacalah cerita tentang tradisi pemberian nama dengan masyarakat
dalam masyarakat Bali berikut. Tradisi pemberian nama anak di Bali. Kebudayaan Bali terkenal dengan seni tari, seni pertunjukan, seni musik, dan seni ukirnya. Masyarakat Bali layak disebut dengan seniman. Ada berbagai aktivitas seni yang dapat mereka lakukan, mulai dari menari, bermain musik, melukis, memahat, menyanyi, hingga bermain lakon. Masyarakat Bali memiliki cara unik dalam menamai anak-anak mereka. Hal ini menjadi ciri khas budaya Bali yang tak ada di tempat lain. Masyarakat Bali menggunakan awalan I untuk anak laki-laki dan awalan Ni untuk anak perempuan. Menurut pakar linguistik dari Fakultas Sastra Universitas Udayana, Profesor Dr. Iwayan Jendra, SU, tradisi pemberian nama depan di Bali dimulai pada masa kerajaan Gel-Gel pada abad ke-14. Raja Gel-Gel saat itu bergelar dalam Ketut Kresna Kepakisan. Dalam Ketut Kresna Kepakisan merupakan putra keempat dari Sri Kresna Kepakisan yang dinobatkan oleh Mahapati Gajah Mada sebagai penguasa perpanjangan tangan Majapahit di Bali. Untuk anak pertama diberi awalan Wayan dari kata wayahan yang artinya tertua atau yang paling matang. Mereka juga menggunakan nama Putu dan Gede. Kata Putu artinya cucu, sedangkan Gede artinya besar. Nama Gede hanya digunakan pada anak laki-laki saja. Nama Putu dan Gede digunakan oleh masyarakat Bali bagian utara dan barat. Sedangkan Bali bagian timur dan selatan memakai nama Wayan. Untuk anak perempuan diberi tambahan Loh. Bagi keturunan kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya umumnya tidak menggunakan kata Wayan dan Loh untuk anak pertama mereka. Terdapat juga beberapa pilihan nama untuk pemberian nama anak kedua, antara lain Nengah, Kadek, Made. Untuk anak ketiga, hanya ada 2 pilihan nama, yaitu Komang dan Nyoman. Untuk anak keempat diberi nama Ketut, yang merupakan serapan dari kata ke dan tut, yang bermakna mengikuti. Ada juga yang mengaitkan dengan kata kuno kitut, yang berarti sebuah pisang kecil di ujung terluar dari sisir pisang. Sistem penamaan anak di Bali hanya mengenal 4 urutan saja. Keluarga yang memiliki lebih dari 4 anak menggunakan kembali nama depan sebelumnya, sesuai dengan urutan untuk nama kelima, dan seterusnya. Ada juga yang menambahkan kata balik setelah nama depan anaknya untuk diberi tanda bahwa anak tersebut lahir setelah anak yang keempat. Ada juga yang menggunakan nama alit atau cenik. Tradisi pemberian nama anak di Bali masih terpelihara hingga kini. Hal ini terjadi semacam ciri khas masyarakat Bali. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang tradisi orang Bali yang memberi nama anak-anaknya. Nah, Pulau Bali adalah salah satu wilayah yang kaya dengan budaya. Bagaimana dengan budaya di daerahmu? Apakah ada tradisi pemberian nama anak seperti yang di Bali? Coba ceritakan salah satu tradisi yang ada di daerahmu. Nah, kalau kalian dari Bali ya berarti kalian harus mencari tradisi yang lain. Ada nggak tradisi lain selain tradisi pemberian nama? Mungkin tradisi ngayah, yaitu saling tolong-menolong kepada tetangga yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya ngayah ada orang nganten, ada ngayah orang yang sedang kematian. Nah, itu termasuk tradisi juga ya. Ada budaya saling tolong-menolong. Kemudian mungkin ada budaya yang lain,
di daerah kalian mungkin ya. Kalian bisa mencari tahu. Kemudian selanjutnya seperti tujuan kita belajar di pembelajaran 5 ini adalah mempraktekkan gerak tari daerah. Kalian bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Keragaman budaya Indonesia tidak hanya berupa budaya masyarakat saja, tetapi tarian tradisional juga termasuk keragaman budaya. Salah satu tarian Bungo Jempa dari Aceh. Kamu sudah mengenal gerakan dasar tarian Bungo Jempa? Ya, kemarin sekarang kalian praktekkan tari Bungo Jempa pada posisi duduk. Kalau kemarin kalian posisi berdiri, sekarang posisi duduk. Anak-anak perhatikan langkah-langkah gerakannya ya. Yang pertama adalah gerakan 1, kepala menoleh ke kanan. Letakkan tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Tepuk kedua secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Lakukan dengan hitungan 4 kali 8. Jadi kalian lihat baik-baik ya caranya. Ada gambarnya. Kemudian gerakan yang kedua, lipat tangan ke atas hingga telapak tangan menyentuh pinggir kening seperti contoh pada gambar. Lakukan secara bergantian dengan tangan kanan, lalu dengan kiri. Lakukan dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan ketiga, tepuk tangan ke depan, di depan dada, dan di atas kepala. Jadi ada tepuk di depan, kemudian di depan dada, dan di kepala. Kemudian badan membungkuk agak serong, kedua tangan memegang lantai atau menyentuh lantai, dimulai dari posisi kanan lalu ke kiri. Lakukan dengan hitungan 2 kali 8. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang tradisi yang ada di daerah setempat dan juga mempraktekkan gerak tari. Nah, kalian bisa merenungkan apa saja yang sudah kalian pelajari di pembelajaran ke-5 ini. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu Jumat 23 Juli 2021 mengerjakan Ayo Berlatih halaman 30 dan 36 di buku paket yang Ibu akan bagikan hari ini. Kerjakan di buku latihan, kemudian difoto, kirim ke WA pribadi Ibu Guru. Nah, Ibu juga sudah memfoto foto halamannya, ada foto halaman 30 dan ada foto halaman 36. Nah, ini adalah 2 tugas kalian. Semoga kalian bisa paham. Kalau tidak mengerti, kalian boleh menanyakan di WA pribadinya Ibu Guru. Baiklah anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini melalui video yang Ibu berikan dapat membantu kalian dalam memahami materi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Bye-bye.